Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Mbak Beatrice, Hadir Ibu. Mbak Amel. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ayo kawan, berdoa dulu. Berdoa dulu. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Beatrice. Sama. Oke, sebelumnya Ibu ada satu permainan. Di sini Ibu akan melatih kefokusan kalian sebelum memulai pembelajaran pada kali ini. Cara bermainnya yaitu jika Bu Guru bilang pegang tangan, maka kalian pegang tangan. Jika Ibu Guru bilang pegang mata, maka kalian pegang mata. Tapi jika Bu Guru bilangnya cuma mata, maka kalian diam. Atau Ibu Guru cuma bilang tangan, maka kalian juga diam. Oke? Silakan diperhatikan Ibu bilang apa. Oke, 1, 2, 3. Pegang tangan. Mata. Ayo, Mbak Amel salah. Ayo lagi. Pegang tangan. Telinga. Pegang mata. Hidung. Salah semua. Ayo, sekarang lebih fokus. Pegang tangan. Telinga. Pegang mata. Pegang hidung. Mulut. Pegang tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya pada kalian. Di sini ada yang tahu nggak apa sih itu puisi? Pernah dengar atau belum? Pernah. Siapa yang sudah pernah membuat puisi? Saya. Nah, siapa yang pernah membaca puisi? Saya. Nah, kenapa Ibu Guru tanya tentang puisi? Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari isi dari puisi dan juga menggali amanat dari puisi. Isi puisi yaitu cerita yang ada dalam puisi tersebut. Sedangkan untuk amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca puisi ataupun pendengar puisi tersebut. Jadi dapat dipahami? Ya, oke. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini serta tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang isi dan amanat puisi. Serta yang kedua adalah siklus hidup hewan. Nah, karena kita menggunakan pembelajaran terpadu, jadi Bu Guru akan memadukan antara isi dan amanat puisi dengan siklus hidup hewan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan melakukan kegiatan menyimak guru membaca puisi, peserta didik mampu menguraikan isi dan amanat puisi yang berjudul katak. Yang ketujuh, peserta didik dapat membandingkan tahapan siklus hidup katak dengan nyamuk melalui kegiatan diskusi secara lugas. Dapat dipahami tujuan pembelajaran pada hari ini? Oke, langsung saja. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Sudah. Nah, setelah ini Bu Guru akan membacakan sebuah puisi kepada kalian. Bu Guru himbau untuk kalian mencatat hal-hal yang penting sekiranya dapat membantu kalian untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu Guru berikan pada kalian. Jadi nanti saat Bu Guru membacakan puisi, kalian mencatat hal-hal yang penting ya, yang sekiranya kalian perlu catat. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Bu Guru akan membacakan puisi dengan judul Katakku karya Devi Sulistiawati.
Kataku, karya Devi Sulistiawati. Rintik hujan bersenandung merdu, mengingatkan akan musim hujan yang sendu. Tanda suara katak bersaut dalam sunyi malam beratap mendung. Kung, 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 suara katakku. Perhatikan ketika mereka mulai bertelur, menempel di bebatuan maupun tumbuhan dalam air. Berbentuk seperti jeli, mungkin telurmu mirip biji selasi. Telurmu kini menjadi berudu. Dalam 5 minggu nampak berudu berubah bentuk. Katak itu kini punya ekor yang lucu. Sungguh fenomena yang luar biasa menambah ilmu. Minggu berlalu, katakku kini telah tumbuh dewasa. Ekor yang dulu ada kini menghilang tanpa tanda. Siap menjaga keseimbangan alamku, jangan kau lenyapkan katakku. Terima kasih. Silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, tadi kan kalian sudah mendengarkan Ibu membacakan sebuah puisi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih isi puisi yang dibacakan oleh Bu Guru? Ada yang tahu? Ada. Ayo, siapa, Mbak Amel? Isinya tentang siklus hidup katak Ibu. Oke, betul. Ada yang mau menambahkan? Saya Ibu. Iya, Mbak Beatrice, apa itu? Puisi itu berisi siklus hidup katak dan musim penghujan. Biasanya katak keluar ada bunyi kung kung kung. Baik, betul sekali. Berikan aplaus kepada kita. Oke, luar biasa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari bacaan puisi yang Ibu bacakan tadi, ada berapa fase perkembangan dari katak? Ada yang tahu? Ada 4. Apa saja? Telur, terus berudu, terus katak berekor, terus katak dewasa. Oke, sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi tentang siklus hidup katak menggunakan media pembelajaran yang telah Ibu buat. Nah, media pembelajaran ini Ibu namakan media pohon puisi siklus katak. Kenapa Ibu berikan nama media pembelajaran siklus katak? Karena di sini ada pembelajaran mengenai puisi dan juga tentang gambaran perkembangan dari katak, mulai dari telur hingga menjadi katak dewasa. Nah, dalam membuat sebuah puisi, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tema yang akan kita buat menjadi puisi. Tema adalah gagasan pokok atau pikiran penyair lewat puisi. Dari tema inilah akan menjadi kerangka pengembang puisi. Nah, dari puisi yang Ibu Guru bacakan tadi, temanya yaitu siklus hidup katak. Nah, dalam membuat puisi pasti ada batang tubuh puisi dan juga unsur puisi. Nah, batang tubuh puisi ini terdiri dari 5, yaitu kata, lari atau baris, bait, bunyi, dan juga makna. Dapat dibaca seperti ini, sudah Ibu jelaskan di sini. Setelah itu, apa sih amanat puisi? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, amanat puisi adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca puisi atau pendengar puisi. Nah, dalam mencari sebuah amanat, apa saja sih hal yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama, harus kita baca terlebih dahulu puisi tersebut secara keseluruhan. Setelah itu, tandai pilihan kata atau diksi. Nah, biasanya dalam pilihan kata atau diksi ini itu menggunakan kata-kata yang mempunyai majas atau mempunyai kata-kata yang indah. Jadi kita harus menguasai tentang makna-makna dari kata-kata tersebut sebelum memaknai dari puisi tersebut. Setelah itu tafsirkan makna puisi dan juga yang terakhir simpulkan pesan dalam puisi.
Nah, cara untuk menentukan isi puisi yaitu yang pertama membaca secara seksama, memahami setiap katanya, yang kedua menentukan kata kunci, yang keempat menafsirkan makna kata, yang kelima menguraikan makna puisi ke dalam bentuk prosa atau parafrase. Nah, di dalam puisi yang Ibu bacakan tadi, isi dari puisi yang Ibu buat tadi yaitu dalam biasanya ada terdengar suara katak bersautan, itu merupakan salah satu tanda akan adanya musim penghujan. Setelah itu, di dalam puisi yang Ibu berikan tadi juga terdapat siklus hidup katak itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari perkembangan katak, yaitu mulai dari telur, terus menjadi berudu, setelah itu menjadi katak berekor dan menjadi katak dewasa. Di dalam skema ini itu mempunyai waktu. Nah, dari telur ini seperti dapat kita lihat bahwa telurnya itu di dalamnya dapat terlihat. Jadi bentuknya itu seperti jelly. Di luarnya itu bening dan nampak sel yang ada di dalamnya. Setelah itu, jika telur sudah memasuki waktu untuk berubah menjadi berudu, akan berubah menjadi seperti ini. Lama-kelamaan berudu tersebut akan muncul ekor seperti ini. Nah, dalam 5 minggu berudu tersebut akan berubah menjadi katak berekor seperti ini. Jadi kataknya itu masih mempunyai ekor di belakangnya, tidak seperti katak dewasa ekornya sudah hilang. Nah, perubahan dari katak berekor menjadi katak dewasa ini memerlukan waktu 3 minggu. Nah, katak tadi itu termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Karena apa? Karena perubahan dari katak dari telur ke berudu ke katak berekor sampai katak dewasa itu mempunyai bentuk yang hampir mirip dengan induknya. Nah, sekarang Ibu menyuruh kalian untuk membuka buku siswa kalian pada halaman 69. Silakan dibuka terlebih dahulu. Nah, di dalam buku siswa tersebut pada halaman 69 itu terdapat bacaan tentang siklus hidup nyamuk. Jadi silakan untuk diamati terlebih dahulu siklus hidup nyamuknya. Ibu berikan waktu beberapa menit, silakan diamati. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi kan kalian sudah mengamati gambar yang ada di halaman 69 kan tentang siklus hidup nyamuk. Sekarang Ibu mau tanya, menurut gambar yang telah kalian amati, ada berapa fase perkembangan dari nyamuk? Ada 4. Ada 4, betul sekali. Boleh disebutkan apa saja itu fasenya? Telur nyamuk, larva, pupa, nyamuk, betul sekali. Jadi kalian kan sudah tahu tahap-tahap perkembangan dari nyamuk tadi. Nah, Bu Guru memberikan penugasan nih kepada kalian, yaitu penugasannya membuat puisi minimal 2 bait puisi yang dengan tema siklus hidup nyamuk dengan memperhatikan diksi, imajinasi, sajak, rima, dan kesesuaian isi dengan tema. Batas pengerjaan pembuatan puisi ini sampai waktu istirahat tiba. Jadi saat istirahat puisi kalian harus selesai. Oke. Nah, pengerjaan penugasan puisi ini dilakukan secara individu. Jadi kalian membuat puisi sendiri-sendiri. Dapat dipahami? Apakah ada pertanyaan terkait materi yang telah Ibu sampaikan atau penugasan yang Ibu berikan? Tidak ada. Apakah tidak ada? Oke. Silakan untuk mengerjakan penugasan yang Ibu berikan mulai dari sekarang. Oke.
Oke, apakah puisinya sudah siap semuanya? Sudah. Oh, pinter sekali. Siapa yang sudah siap nih? Yang maju duluan siapa? Saya. Oh, silakan Mbak Beatrice untuk maju terlebih dahulu. Ya, silakan dimulai. Si nyamuk nakal, karya Patricia Abdurrahman. Setiap malam selalu kau ganggu tidurku. Gigitanmu membekas merah di tangan dan kakiku. Duh nyamuk, begitu nakal kamu. Teringat aku akan cerita hidupmu. Bermula dari telur menjadi jentik di bak mandiku. Jika cukup waktu, kau berubah menjadi pupa. Hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Oke, terima kasih Mbak Beatrice. Ayo selanjutnya Mbak Amel. Tumbuhmu sana sang pengganggu malam. Karya Eka Rahma Amelia. Sungguh cerita hidupmu selalu mengusik. Dari telur hingga jadi jentik-jentik, menjadi hama, lalu menjadi pupa. Hingga tiba waktu, jadilah kau nyamuk dewasa. Iya, pinter. Oke, puisinya bagus sekali. Tepuk tangan. Pembacaannya sudah bagus, sudah percaya diri. Terus puisinya juga baik, sesuai dengan tema. Jadi Ibu sangat mengapresiasi kerja keras kalian. Sangat luar biasa. Terima kasih. Sekarang Ibu akan bertanya pada kalian. Apakah sudah ada yang tahu tentang skema siklus hidup hewan? Apakah sudah ada yang tahu? Belum? Belum. Nah, skema dari siklus hidup hewan ini, yaitu skema sendiri mempunyai arti suatu bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai. Nah, untuk kegunaan skema dalam daur hidup hewan ini, yaitu yang pertama sebagai gambaran proses perkembangan hewan mulai dari lahir atau dari bentuk telur sampai menjadi dewasa. Setelah itu yang kedua yaitu sebagai penggabungan pengetahuan sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Jadi sebelumnya kan kalian hanya mengetahui tahapannya, yaitu misalnya katak tadi ada telur, berudu, katak berekor, katak dewasa. Nah kan setelah kita buat skema, kalian akan lebih mudah untuk memahami. Oh, seperti ini bentuk telur. Oh, seperti ini bentuk berudu. Oh, setelah berudu ini tumbuh menjadi katak berekor, seperti ini bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, itu kegunaan dari skema. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari per kelompoknya itu terdiri dari 2 anak. Untuk Mbak Beatrice berkelompok dengan Mbak Amelia. Oke. Nah, penugasan pada kali ini yaitu penugasan yang terakhir, kalian akan ibu guru berikan penugasan tentang membuat skema siklus hidup nyamuk. Jadi di buku siswa pada halaman 69 tadi kan sudah ada gambarannya. Nah, kalian harus membuat siklus hidup nyamuk seperti yang ada pada halaman 69 tadi. Pembuatan skema tersebut dilakukan secara berkelompok yang telah Ibu bagi tadi, yaitu satu kelompok terdiri dari 2 anak. Nah, waktu pengerjaannya itu adalah 30 menit. Jadi setelah 30 menit pengerjaannya harus sudah selesai dan dikumpulkan ke depan, dikumpulkan kepada ibu guru. Oke, dapat difahami? Dapat difahami. Apakah ada pertanyaan terkait materi skema ini atau tentang penugasan yang Ibu berikan?
Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sekarang silahkan untuk melaksanakan penugasan yang Ibu berikan. Oh iya, ini diberikan Ibu kertas HVS untuk menggambar skemanya ya. Silakan digambar dan diwarnai. Sudah bawa itu alat mewarnai dan alat menulis? Sudah. Oke, silakan untuk bekerja secara kelompok membuat skema siklus hidup nyamuk. Jangan lupa siklus hidup nyamuk. Silakan dapat dimulai dari sekarang. Iya, betul. Ya, sudah bagus. Oke, waktunya sudah 30 menit. Silakan untuk dikumpulkan skemanya ke depan. Silakan perwakilan kelompok mengumpulkan pada Bu Guru. Terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama. Bagus sekali. Nah, kalian kan tadi sudah membuat skema siklus hidup nyamuk. Bagus sekali, Ibu lihat warnanya sudah rapi, gambarnya juga sudah bagus, sesuai dengan skema siklus hidup nyamuk juga. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan terkait materi siklus hidup nyamuk. Jadi, siklus hidup nyamuk ini terdiri dari 4 tahapan seperti kata tadi, tapi bedanya pada siklus hidup nyamuk ini nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Apa sih itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis perubahan bentuk suatu hewan mulai dari telur atau lahir sampai ke dewasa itu beda dengan induknya. Jadi tidak secara langsung itu sama. Kita bisa lihat perubahan dari kata tadi kan bentuknya hampir mirip dengan induknya kan. Nah, jika kita lihat nyamuk memiliki perbedaan. Telur kan seperti itu, jentik-jentik seperti itu, lalu menjadi pupa seperti itu, baru menjadi nyamuk. Loh, sangat berubah kan. Nah, itu yang dinamakan metamorfosis sempurna. Nah, untuk siklus hidup nyamuk tadi mempunyai 4 tahapan, yaitu telur nyamuk, yang kedua larva atau jentik-jentik, yang ketiga pupa atau kepompong, dan juga nyamuk. Setelah Ibu Guru mau menanyakan pada kalian nih, apa sih perbedaan dari siklus hidup nyamuk dan juga siklus hidup katak tadi? Apa saja perbedaannya? Kalau katak siklus hidupnya telur, beruduk, katak berekor, lalu katak dewasa. Kalau nyamuk, telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk. Pintar sekali. Terus untuk metamorfosisnya? Metamorfosis katak tidak sempurna, Bu. Kalau nyamuk sempurna. Iya, betul sekali. Sangat luar biasa. Kalian sudah paham sekali materi pada hari ini. Tepuk tangan. Terima kasih. Berarti kalian sangat memperhatikan penjelasan dari Bu Guru tadi ya, mengenai siklus hidup katak, siklus hidup nyamuk, tentang membuat puisi, terus mencari isi puisi, juga amanat puisi. Bu Guru ingin sekali kalian untuk pertemuan selanjutnya juga seperti ini, memperhatikan, terus memahami dengan seksama, terus dapat diskusi secara aktif. Tadi kan masih ada beberapa tahapan diskusi yang masih pasif. Nah, diharapkan Ibu Guru untuk pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif untuk diskusi ya. Jadi ada komunikasi antara dua belah pihak. Jadi ada yang bertanya, ada juga yang menjawab, dan juga sebaliknya. Bukan cuma Bu Guru yang bertanya, tapi kalian juga bertanya pada guru. Ibu mau tanya, bagaimana sih perasaan kalian
mengenai pembelajaran pada hari ini? Apakah senang atau membosankan atau bagaimana? Senang. Senang, oke. Terus kalau kalian senang nih, kegiatan apa dalam pembelajaran pada hari ini yang paling kalian sukai? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Siklus hidup nyamuk. Terus untuk Mbak Amel? Siklus hidup kata. Siklus hidup kata. Jadi kalian sama-sama menyukai tentang perkembangan dari hewan ya, mulai dari baik itu kata maupun nyamuk. Oke. Sekarang Bu Guru mau tanya, kan kita sudah belajar banyak sekali tentang hari ini. Terus Ibu mau tanya, apa saja sih pembelajaran pada hari ini yang telah Ibu berikan pada kalian? Bisa disebutkan apa saja? Isi dan amanat puisi. Betul sekali. Terus setelah itu Siklus hidup hewan. betul sekali. Kita sudah mempelajari isi dan amanat puisi serta siklus hidup hewan, yaitu siklus hidup nyamuk dan juga siklus hidup katak. Oke. Menurut Ibu, pembelajaran pada hari ini sudah bisa dikatakan selesai karena kalian sudah sangat bagus sekali menerima pembelajaran pada hari ini, sudah memahami sekali pembelajaran pada hari ini. Jadi Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah memperhatikan Bu Guru dengan baik dan juga memahami materi dengan baik. Jangan lupa untuk selalu belajar dan juga mengerjakan tugas-tugas dengan baik lagi dan lebih aktif dalam diskusi kelas pada hari selanjutnya. Oke? Baik, kalau begitu sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di hari esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.